Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, dengan mata kuliah Uang Bank dan Pasar Finansial semester 4 dari kelompok 5. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Uang Bank dan Pasar Finansial, Ibu Putri Ayu SE MSc. Sebelum kami masuk ke pembelajaran lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Wafid Khadijah dengan NIM 2310541002. Yang kedua, Sri Rahayu Amanda dengan NIM 2310542014. Yang ketiga, Firly Retno Dwi Astuti dengan NIM 2310542018. Yang keempat, Ridho Al-Khairi dengan NIM 2310542034. Kami akan menjelaskan materi tentang asuransi. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi untuk memberi ganti rugi atas kerugian, kerusakan atau risiko yang tidak pasti, termasuk kematian atau kehidupan seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi jiwa, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan finansial akan musibah kematian, cacat tetap, dan penyakit kritis. 2. Asuransi kesehatan, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan berupa santunan untuk menjalani rawat inap maupun rawat jalan. 3. Asuransi kecelakaan diri, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan finansial atas musibah cacat tetap maupun meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan. Jadi jenis-jenis asuransi selanjutnya itu adalah asuransi properti, di mana asuransi properti ini adalah asuransi yang memberikan perlindungan lengkap bagi bangunan rumah. Itu contohnya mulai dari kebakaran, kerusuhan, banjir, dan gempa bumi. Jadi contoh-contoh itu tuh ada asuransi perlindungannya. Lalu ada asuransi perjalanan, di mana asuransi perjalanan ini adalah asuransi yang memberikan perlindungan atas perjalanan beserta hal-hal yang terjadi di dalamnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis asuransi apa aja dalamnya, kita juga harus tahu tujuan asuransi ini apa sih. Tujuan asuransi di sini itu ada tiga tujuan. Yang pertama itu melindungi kehidupan dan proteksi aset. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan di jangka panjang. Dan yang terakhir, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian yang tak terduga. Jadi materi selanjutnya ini mengenai manfaat asuransi, di mana manfaat asuransi ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, manfaat asuransi dari sisi perlindungan finansial. Terus yang kedua, manfaat asuransi dari sisi perlindungan kesehatan. Yang ketiga, manfaat asuransi dari sisi perlindungan jiwa. Manfaat asuransi yang keempat itu dari sisi perlindungan pendidikan. Yang terakhir itu dari sisi persiapan pensiun. Jadi lima manfaat itu adalah manfaat penting dalam asuransi. Yaitu peran asuransi.
Yang mana peran asuransi ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu memberikan keamanan, di mana asuransi secara tidak langsung mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan. Yang kedua yaitu menghasilkan sumber dana. Premi yang dibayarkan nasabah dapat diinvestasikan. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana produsen dapat berfokus pada pengembangan produk dan jasa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam asuransi terbagi 3. Yang pertama yaitu premi. Premi merupakan kewajiban yang harus dibayar yang tertanggung, yaitu yang akan diikut sertakan dalam asuransi kepada perusahaan asuransi dalam bentuk pengalihan risiko yang diinginkan. Yang kedua yaitu polis asuransi, di mana surat kontrak atau perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak asuransi kepada tertanggung, ketentuan yang menjamin apa saja kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi. Yang ketiga yaitu klaim, merupakan proses pengajuan dan permintaan atau pergantian ganti rugi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari asuransi. Yang pertama, prinsip dari asuransi ialah kepentingan berasuransi. Harus ada kepentingan ekonomi atau hukum atas objek yang akan diasuransikan. Yang kedua, etikat baik. Etikat baik di sini yang saya maksud ialah kedua belah pihak harus saling terbuka dan jujur atas informasi yang akan diasuransikan. Yang kedua, penyebab terdekat. Klaim hanya akan dapat diterima jika masalah utama dapat dirasakan secara langsung. Yang keempat, ganti rugi. Ganti rugi hanya akan dapat dibayarkan tidak lebih dan tidak kurang. Yang kelima, setelah klaim dibayarkan, pihak penuntutan orang ketiga akan diserahkan kepada perusahaan asuransi. Yang terakhir atau yang keenam ialah kontribusi. Kontribusi yang saya maksud di sini ialah jika objek membagi asuransinya ke beberapa perusahaan asuransi lainnya. Jika itu terjadi, maka klaim hanya akan didapatkan sesuai premi yang sudah dijanjikan. Selanjutnya, tantangan dalam dunia asuransi. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Yang ketiga, premi yang dibayar dianggap terlalu mahal oleh masyarakat. Terima kasih, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.